Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah berprestasi di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel atau sering disingkat dengan SPLDV. Untuk pengertiannya, SPLDV adalah sistem persamaan yang hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Metode penyelesaian SPLDV yang pertama ada metode substitusi atau menggantikan. Kemudian yang kedua adalah metode eliminasi atau menghilangkan. Metode yang ketiga, metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Dan metode yang keempat adalah metode grafik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tiga, tentang metode substitusi, kemudian eliminasi, dan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Ini adalah metode substitusi atau menggantikan. Contoh 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV berikut. Di sini ada dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 5, kemudian 4X plus 2Y sama dengan 14. Intinya kita diminta untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Langkah yang pertama, ambil salah satu dari persamaan. Kita ambil misalkan X plus Y sama dengan 5. Kemudian seperti pertemuan sebelumnya, untuk nilai Y-nya kita tunggalkan sehingga X pindah ruas. Kalau kita tulis berarti Y sama dengan 5X positif pindah ruas menjadi negatif, min 5X. Kemudian ambil persamaan yang kedua, 4X plus 2Y sama dengan 14. Kemudian kita substitusikan atau gantikan. Nilai Y di sini diganti dengan 5 min X. Sehingga kalau kita tulis 4X plus 2 kali Y-nya diganti dengan 5 min X. Inilah yang disebut dengan substitusi. 5 min X sama dengan 14. Kita selesaikan. 4X 2 kali 5 10, 2 kali min X min 2X sama dengan 14. Di sini ada 4X, ada min 2X. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi 2X. Ya, 2X sama dengan 14, 10 pindah ruas jadi min 10. Sehingga 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 dibagi 2. X ketemu 2. Nilai X sudah ketemu 2. Bagaimana cara mencari nilai Y-nya? Kamu perhatikan yang di atas tadi, Y sama dengan 5 min X, sehingga tinggal dimasukkan saja X-nya. X-nya nanti diganti dengan 2 karena X-nya sudah ketemu 2. Maka Y sama dengan 5 dikurangi 2. Y sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari kedua persamaan linear dua variabel ini adalah X-nya 2, Y-nya 3. Untuk ngecek apakah jawaban kita betul atau tidak, silahkan dimasukkan ke persamaan saja. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Betul ya? Kita masukkan ke persamaan yang kedua. 4 kali 2, 8. 2 kali 3, 6. 8 tambah 6, 14. Yakin bahwa jawaban yang kita temukan tadi sudah betul. Lanjut ke contoh kedua, masih substitusi. Nah, di sini ada dua persamaan linear. Yang pertama X min 5Y sama dengan min 9. Kita libatkan negatif sekarang. Min 3X plus 4Y sama dengan 16. Seperti tadi kita ambil salah satu persamaan. Kalau kita lihat antara persamaan 1 dan persamaan 2 ini lebih mudah persamaan 1, kita ambil saja. Kalau tadi Y-nya yang ditunggalkan, sekarang kita gantian X-nya.
X-nya yang kita tunggalkan, karena sebenarnya aturannya bebas ya, bisa X-nya, bisa Y-nya. Dalam contoh 2 ini kita tunggalkan X-nya. Berarti nanti min 5Y pindah ruas ke kanan jadi plus. Sehingga kalau kita tulis X sama dengan min 9, min 5Y pindah ruas jadi positif 5Y. Kemudian kita ambil persamaan yang kedua, min 3X plus 4Y sama dengan 16. Kita tulis X-nya kita ganti dengan min 9 plus 5Y. Nah, ini kita gantikan. Ini yang disebut tadi substitusi ya, menggantikan. Sehingga kalau kita tulis min 3 kalikan min 9 plus 5Y tambah 4Y sama dengan 16. Kita sederhanakan. Kita kalikan dulu, min 3 kali min 9 adalah 27. Min 3 kali 5Y adalah min 15Y, masih ditambah 4Y sama dengan 16. Kita sederhanakan 27. Ini kalau kita sederhanakan, min 15Y tambah 4Y adalah min 11Y sama dengan 16. Supaya Y-nya ketemu maka 27 pindah ruas. Setiap pindah ruas tandanya berubah ya. Min 11Y sama dengan 16. 27 pindah ruas jadi min 27, min 11Y sama dengan ini, kalau kita sederhanakan adalah ketemu min 11. 16 dikurangi 27 adalah min 11. Maka Y-nya sama dengan seperti biasa, min 11 dibagi min 11. Y ketemu 1. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Y-nya sudah ketemu. Untuk mencari X, kita ambil persamaan tadi yang sudah ditunggalkan tadi. X sama dengan 9 min 9 plus 5Y. Maka Y-nya nanti tinggal diganti dengan 1 saja. Maka X sama dengan min 9 ditambah 5 kalikan 1. X sama dengan min 9 ditambah 5. X sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 4,1. Hati-hati dalam penulisannya. Penulisannya adalah X, Y ya. Jadi X dulu baru Y, jangan sampai terbalik. Untuk lebih mantapnya lagi, bisa dicek seperti tadi, dimasukkan ke persamaan. X-nya kita ganti dengan min 4, Y-nya kita ganti dengan 1. Min 4, min 5 kali 1 min 5, min 4 min 5 sama dengan min 9. Juga dimasukkan ke persamaan yang kedua. Kalau betul berarti yakin bahwa jawaban kita itu sudah betul. Itulah cara penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Kita lanjutkan bagaimana kalau dengan metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan ya. Menghilangkan. Ada contoh 1, contoh soal yang sama. Soal tadi substitusi kita selesaikan dengan eliminasi. Harusnya hasilnya sama, pasti sama. Cuma caranya yang berbeda. Kita tulis dulu persamaannya. Kemudian yang saya beri tanda kotak ini adalah yang akan kita eliminasi, yang akan kita hilangkan dengan cara persamaan yang atas kalikan koefisien dari X-nya nih yang di bawah. Kita balik. Yang atas kalikan 4, yang bawah kalikan ini 1. X ini kan sama halnya 1X, berarti yang bawah kalikan dengan 1. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita hilangkan X-nya, kita eliminasi X-nya, maka yang persamaan yang atas dikalikan koefisien yang kedua, kemudian persamaan yang kedua kalikan koefisien yang atas. Ini ya, atas bawah dibalik aja, ini 4 kalikan 4, ini kalikan 1. Kita kalikan semuanya. X kali 4, 4X ditambah 4Y sama dengan 20. Yang bawah 4X kali 1, 4X, 2Y kali 1, 2Y, 14 kali 1, 14. Ingat dikalikan semuanya ya. Saya ulangi. X kali 4, 4X, Y kali 4, 4Y, 5 kali 4, 20. Harus dikalikan semuanya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini koefisien dari X sama-sama 4, maka supaya hilang ini harus
kurangi. 4x dikurangi 4x habis, hilang ya, 0. 4y dikurangi 2y masih 2y. 20 dikurangi 14, 6. 2y sama dengan 6, maka y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Y-nya sudah ketemu 3 seperti soal tadi di substitusi, karena soalnya sama, cuma caranya saja yang beda. Kemudian untuk mencari y-nya, berarti kita hilangkan y-nya. Nah, ini yang kita hilangkan. Yang atas berarti kita kalikan 2, dibalik ya. Kemudian yang bawah kita kalikan dengan 1. Kita kalikan semua, x kali 2, 2x, y kali 2, 2y, 5 kali 2, 10. Yang bawah, karena kalikan 1, berarti tetap 4x plus 2y sama dengan 14. Kalau kamu perhatikan di sini koefisien dari y sama-sama 2. Supaya hilang kita kurangi. 2x, hati-hati, 2x dikurangi 4x. 2x kurangi 4x berarti min 2x. 2y kurangi 2y 0. Hati-hati juga ini, 10 kurangi 14 berarti min 4. Sehingga x sama dengan min 4 dibagi min 2. Hati-hati, negatif bagi negatif hasilnya positif. Jadi himpunan penyelesaiannya jangan lupa kita tuliskan x dulu, 2,3. Sama ya dengan hasilnya dengan tadi yang substitusi. Dengan contoh yang kedua, kita selesaikan dengan eliminasi. Caranya sama, kita tulis dulu, kita hilangkan x-nya, berarti yang atas dikalikan dengan negatif 3, yang bawah kalikan 1. Hati-hati dikalikan semuanya, x kali min 3, min 3x, min 5y kali min 3 plus 15y, min 9 kali min 3 plus 27. Yang bawah karena dikalikan 1 maka hasilnya tetap min 3x plus 4y sama dengan 16. Kamu perhatikan di sini koefisien x-nya sama-sama min 3, maka dikurangi sehingga min 3x min ini kan jadi positif ya, jadi positif berarti sama dengan 0. Hati-hati sekali ini, 15y dikurangi 4y berarti 11y sama dengan 27 dikurangi 16, 11, maka y sama dengan 11 dibagi 11, y sama dengan 1. Untuk mencari nilai x sama langkahnya, kita hilangkan yang y-nya, kita hilangkan atau kita eliminasi. Berarti yang atas kalikan dengan 4, yang bawah kalikan dengan negatif 5. Kita kalikan pelan-pelan, 4x kali 4 berarti 4x, min 5y kali 4 berarti min 20y, min 9 kali 4 sama dengan min 36. Yang bawah hati-hati, min 3x kali min 5 positif 15x, 4y kali min 5 berarti min 20y, 16 kali min 5 min 80. Kamu perhatikan di sini koefisien y-nya sama, min 20 min 20, maka ini dikurangi. Hati-hati pengurangannya, 4x dikurangi 15x berarti masih min 11x, min 20y min 20, ini kan jadi positif ya, maka 0 habis ya. Hati-hati, min 36 min ini jadi plus, jadi 80 nya jadi positif, artinya min 36 ditambah 80 sama dengan 44, sehingga x sama dengan 44 dibagi min 11, x sama dengan min 4, karena positif bagi negatif hasilnya negatif. Dengan demikian HP-nya hati-hati, x-nya dulu kita tulis min 4,1.
Inilah cara eliminasi atau menghilangkan salah satu. Kalau X-nya dihilangkan maka nilai Y-nya ketemu. Sebaliknya kalau Y-nya dihilangkan maka nilai X yang ketemu. Lanjut ke metode ketiga adalah gabungan eliminasi dan substitusi. Inilah cara yang paling sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal. Cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Langkahnya sama persis. Yang eliminasi sama persis ya. X plus YB sama dengan 5, kemudian 4X plus 2Y sama dengan 14. Seperti tadi, kita hilangkan X-nya, maka yang atas kalikan 4, yang bawah kalikan 1. Kalau kita kalikan berarti 4X plus 4Y sama dengan 20. Yang bawah karena kalikan 1 tetap sama persis ya dengan eliminasi tadi. Kemudian kita kurangi 4X kurangi 4X 0, 4Y kurangi 2Y masih 2Y, 20 kurangi 14 6, 2Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 dibagi 2, Y ketemu 3. Nah, ini adalah cara eliminasi, metode eliminasi. Nah, kita gabungkan dengan substitusi. Jadi ketika salah satu sudah ketemu, untuk mencari nilai X-nya, tinggal pilih salah satu. Pilih salah satu, persamaan atas boleh, yang bawah juga boleh. Baik, kita pilih yang pertama. Yang pertama kita pilih yang atas dulu. Kita pilih X plus Y sama dengan 5. Karena Y-nya sudah ketemu 3, maka tinggal disubstitusikan atau digantikan. Maka kalau kita tulis X plus Y-nya diganti dengan 3. 3 sama dengan 5. X sama dengan 5, 3 pindah ruas jadi min 3, X sama dengan 2. Selesai ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 2,3. Inilah cara gabungannya, eliminasi dan substitusi, dan cara ini yang paling sering digunakan dalam penyelesaian soal-soal SPLDV. Nah, kalau kalian penasaran, tadi kan kita pilih yang atas ya. Kita pilih yang bawah misalkan, atau ini saya tulis atau, kita pilih yang bawah 4X plus 2Y sama dengan 14. Y-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 14. 4X plus 6 sama dengan 14. 6 pindah ruas, berarti 4X sama dengan 14 dikurangi 6. 4X sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4, X sama dengan 2. Jadi tetap sama ya. Kalian pilih atas atau bawah tetap sama. Ini sebagai pembuktian saja, tetapi saran saya tetap pilih yang kira-kira persamaan itu lebih sederhana. Kalau kita lihat X plus Y sama dengan 5 dengan 4X plus 2Y sama dengan 14 kan lebih sederhana yang atas. Maka pilihlah yang persamaan yang lebih sederhana. Kita lanjutkan contoh yang kedua, kita gunakan gabungannya. Untuk eliminasinya sama persis ya dengan tadi metode eliminasi. Kita hilangkan X-nya, berarti yang atas kalikan min 3, yang bawah kalikan 1. Yang atas berarti jadi min 3X plus 15Y sama dengan plus 27. Yang bawah karena dikalikan 1 maka tetap, kemudian dikurangi 3X min 3X min dari plus ini jadi 0 ya. 15Y kurangi 4 berarti 11Y. 27 kurangi 16 sama dengan 11. Y sama dengan 11 dibagi 11, Y sama dengan 1. Nah, setelah ketemu kita pilih salah satu, boleh atas boleh bawah. Kita pilih yang atas dulu, misalkan X min 5Y sama dengan min 9. Nanti Y nya diganti dengan 1, berarti X min 5 kali 1 sama dengan min 9. X sama dengan, kalau dikalikan min 5 sama dengan min 9. Min 5 pindah ruas, X sama dengan min 9 jadi plus ya, plus 5. X sama dengan min 4. Kalau penasaran kita pilih yang bawah, coba kita buktikan saja. Kita atau ya.
min 3x plus 4y sama dengan 16, min 3x plus y-nya kita ganti dengan 1 sama dengan 16, min 3x sama dengan tambah 4 sama dengan 16, 4 pindah ruas berarti min 3x sama dengan 16 dikurangi 4, min 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi min 3, x sama dengan, hati-hati, positif bagi negatif hasilnya negatif. Sama ya, tadi yang atas yang bawah sama. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4,1. Inilah cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Masih contoh berikutnya. Kalau tadi kita hanya mencari nilai X dan Y-nya, kita kembangkan soalnya. Diketahui X min 5Y sama dengan min 9, sama ya dengan tadi. Dan min 3X plus 4Y sama dengan 16. Tentukan 8X min 7Y. Ini kita gunakan gabungannya. Gabungan saja. Tadi ya, kita kalikan min 3, ini kalikan 1, berarti min 3x plus 15y plus 27 sama dengan tadi, cuma soalnya saya tambah ini 8x min 7y. Kemudian ini tetap karena kalikan 1, 11y sama dengan 11, y sama dengan 11 dibagi 11 seperti tadi, y sama dengan 1. Kita gabung saja dengan substitusi, pilih salah satu, kita pilih yang atas saja seperti tadi, x min 5 kali 1 sama dengan min 9, kemudian x ini min 5 sama dengan min 9, min 5 pindah ruas, x sama dengan min 4. Nah, x dan y sudah ketemu. Nah, bedanya kalau tadi kan sampai sini sudah selesai. Nah, yang sekarang ini soalnya tidak hanya menentukan nilai X dan Y saja, tetapi yang tanyakan justru nilai dari 8X min 7Y. Tetap mudah ini ya, berarti intinya nanti X nya kita ganti dengan min 4, Y nya kita ganti dengan 1. Hati-hati dalam pemasukannya, kita tulis dulu 8X min 7Y, X nya kita ganti min 4, berarti 8 kali min 4, min 7, Y nya kita ganti 1, berarti min 7 kali 1. Hati-hati penyelesaiannya, 8 kali min 4, min 32 ya, ini harusnya ya, min 32, ini min 32, kemudian min 7 kali 1 ketemu min 7, sehingga hasilnya harusnya tidak, ini karena min semua, hutang 32, hutang lagi 7, berarti hutang 39. Itu ya, mohon maaf ada kesalahan ini harusnya min 32, ini min 7, sehingga hasilnya min 39. Kita lanjutkan materinya. Kita masuk ke soal menyelesaikan masalah berkaitan dengan SPLDV. Ini sebenarnya banyak sekali, hanya saya berikan beberapa contoh saja. Menyelesaikan soal cerita ya intinya ya. Masalah yang pertama, jumlah dua bilangan cacah adalah 75, kemudian selisihnya 5. Bilangan terkecil dari bilangan itu adalah titik-titik. Jadi ada dua bilangan, kalau dijumlahkan sama dengan 75, tetapi kalau dikurangkan atau selisihnya itu adalah 5. Kita selesaikan dengan SPLDV ya. SPLDV. Misal kita misalkan bilangan 1 adalah X, bilangan 2 adalah Y, maka X ditambah Y sama dengan 75. Nah, kalimat ini jumlah dua bilangan cacah adalah 75.
Kalau bilangan 1 kita misalkan X, bilangan 2 kita misalkan Y, maka X tambah Y sama dengan 75. Kita sudah dapat persamaan yang pertama. Kita cari persamaan kedua, selisih. Selisih itu kan dikurangkan ya. Berarti kita tulis X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. Dan ini koefisiennya sudah sama. Ini 1x, ini 1x, maka tidak perlu dikalikan seperti tadi, langsung saja, langsung dikurangi saja ini. X dikurangi X 0 ya, habis ya. Hati-hati, Y min Y. Ini jadi positif, berarti sama halnya Y ditambah Y, berarti 2Y. 75 dikurangi 5 sama dengan 70. Maka Y sama dengan 70 dibagi 2, Y sama dengan 35. Untuk Y-nya sudah ketemu. Kita gunakan tadi seperti tadi, yang gabungan. Ini kan cara eliminasi. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita gunakan substitusinya saja. Pilih salah satu, atas boleh, bawah boleh. X, saya pilih yang atas misalkan. Nah, seperti ini. Ya, Y-nya tinggal diganti 35. Berarti X ditambah 35 sama dengan 75. X sama dengan 75, 35 pindah ruas ya. Jadi min 35. X sama dengan 40. Nah, tinggal kita lihat pertanyaannya. Bilangan terkecil dari bilangan itu adalah titik. Ada 35, ada 40, berarti yang terkecil adalah 35. Kalau ragu-ragu dicek aja. Kita masukkan ke persamaan, X-nya ganti 40, Y-nya ganti 35, berarti 40 ditambah 35 sama dengan 75. Betul ya? Kita masukkan ke persamaan yang kedua, juga harus betul. X-nya diganti 40, Y-nya diganti 35, 40 kurangi 35, 5. Yakin bahwa jawaban kamu ini sudah betul. Gitu ya, mudah ya. Kita masuk ke permasalahan kedua yang sering dimuncul dalam soal. Nah, di sini ada permasalahan harga 7 kg gula dan 2 kg telur adalah 105.000. Sedangkan harga 5 kg gula dan 3 kg telur adalah 97.000. Tentunya gula dan telurnya dengan jenis yang sama ya. Pertanyaan yang pertama, kalian disuruh menentukan sebenarnya harga 1 kg gulanya itu berapa, harga 1 kg telurnya itu berapa. Nah, jika kalian membeli 4 kg gula dan 3 kg telur, nanti harus bayar berapa? Kita selesaikan ya. Kita misalkan gula adalah G, telur adalah T. Nah, persamaan yang pertama 7 kg gula, 2 kg telur, berarti 7G ditambah 2T harganya 105.000. Harga 5 kg gula dan 3 kg telur 97.000. Maka 5G ditambah 3T sama dengan 97.000. Nah, kita gunakan gabungan tadi ya. Kita eliminasi dulu, misalkan kita hilangkan T-nya, telurnya kita hilangkan. Sebenarnya bebas ya, tidak harus telurnya dulu, misalkan G-nya yang dihilangkan boleh, tapi saran saya pilihlah angka yang kecil sehingga nanti perkalian tidak terlalu besar. 7G, 5G dengan 2T, 3T kan kecil ini ya. Nah, kita pakai yang ini, yang kita hilangkan telurnya saja. Kalau telur kita hilangkan, maka yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Kalikan semuanya, 7 kali 3, 21G, 2T kali 3, 6T, 105.000 kali 3, itu adalah 315.000. 5G kali 2, 10G, 3T kali 2, 6T, 97 kali 2, 194.000. Nah, kamu perhatikan itu koefisien telurnya sudah sama atau T-nya, berarti kita hilangkan, kurangi ya. 21G kurangi 10G, 11G, 6T kurangi 6T, 0. 315.000 kurangi 194.000 adalah 100.
21.000, maka G sama dengan 121.000 bagi 11 sama dengan G sama dengan 11.000. Ternyata harga 1 kg gula adalah 11.000. Pertanyaan A selesai. Kita lanjut pertanyaan B, harga 1 kg telur. Nah, salah satu sudah ketemu, maka bisa pilih salah satu, atas boleh, bawah boleh. Saran saya adalah angka yang kecil saja. Kita pilih yang atas, misalkan 7G plus 2T sama dengan 105.000. Nah, gulanya sudah ketemu, berarti 7 kali 11.000 ditambah 2T sama dengan 105.000. Ini 77.000 ditambah 2T sama dengan 105.000. 2T sama dengan 105.000, 77 pindah ruas ya. Jadi min 77.000. 2T sama dengan 28.000. T sama dengan 28.000 dibagi 2. T sama dengan 14.000. Ternyata harga 1 kg telur adalah 14.000 rupiah. Nah, jika kalian akan membeli 4 kg gula dan 3 kg telur, maka kita tulis saja 4G ditambah 3T sama dengan, nah, nanti G-nya kita ganti 11.000, T-nya kita ganti 14.000, berarti 4 kali 11.000 ditambah 3 kali 14.000. 4 kali 11.000 adalah 44.000, 3 kali 14.000 adalah 42.000, maka uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 4 kg gula dan 3 kg telur adalah 86.000 rupiah. Gitu ya. Ini adalah permasalahan yang kedua. Kita lanjutkan permasalahan yang ketiga. Nah, di sini ada kandang yang berisi kambing dan ayam. Intinya satu kandang itu entah ayamnya berapa, kambingnya berapa, yang penting jumlahnya keseluruhan hewan yang disitu adalah 13 ekor. Kemudian jika jumlah kaki hewan tersebut 32 kaki, berarti kaki kambing dan bebek itu kalau di ayam itu kalau dijumlahkan itu apa? 32 kaki, maka pertanyaannya adalah banyak kambing dan ayam masing-masing adalah titik. Ini kita misalkan kambing adalah K. Oh, ini berarti kita ganti bebek saja ya. Salah ini, mohon maaf. Ini bebek. Ini bebek. Kemudian kita misalkan K ditambah B sama dengan 13, 4K ditambah 2B sama dengan 32. Nah, kita eliminasi ya. Saya ulangi. Persamaan yang pertama, kenapa K tambah B sama dengan 13? Di sini ada pernyataan pertama, kambing dan bebek 13 ekor. Nah, jumlah kaki karena kambing kakinya 4, berarti kalikan 4K ya. Jadi 4K ditambah bebeknya, bebek itu kan kakinya 2, berarti 2B sama dengan 32 kaki. Gitu ya. Jadi persamaan yang pertama ini kambing tambah bebek 13. Persamaan yang kedua, kambing kakinya 4 berarti 4K, bebek kakinya 2 berarti 2B sama dengan 32. Gitu ya. Kita eliminasi, yang atas kalikan 4, yang bawah kalikan 1, berarti 4K tambah 4B sama dengan 52. Yang bawah karena kalikan 1 berarti tetap. Nah, seperti ini. Kita kurangi 4K kurangi 4K 0, 4B kurangi 2B, 2B sama dengan 52 kurangi 32, 20, maka B sama dengan 20 dibagi 2, B sama dengan 10. Ternyata bebeknya ada 10 ekor. Nah,
Kita lihat cari kambingnya, karena bebek sudah ketemu, pilih salah satu seperti tadi ya. Kita pilih K plus B sama dengan 13, maka K ditambah B nya kita ganti 10 sama dengan 13, K sama dengan 13 dikurangi 10, pindah ruas ya, K sama dengan 3. Ternyata kambingnya ada 3 ekor. Nah, kalau ragu-ragu masukkan saja ke persamaan. K-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 10, 3 tambah 10, 13, betul ya. K-nya kita ganti 3, berarti 4 kali 3, 12, 2 kali 10, 20, 12 tambah 20, 32, betul ya. Jadi, kambing dan bebek sudah ketemu. Kambingnya 3, bebeknya 10. Tadi ada salah penulisan ya. Di sini tidak ayam tapi kambing. Mohon maaf, ini salah tadi. Ini bebek ini. Nah, kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Kita masuk ke permasalahan yang keempat. Nah, di sini ada luas persegi panjang, sebuah persegi panjang, mohon maaf. Panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya. Jika kelilingnya 72 cm, pertanyaan adalah luas persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, tentunya kita harus menentukan dulu atau mencari panjang dan lebar. Nah, kita gunakan dengan SPLDV. Kalau kita misalkan L-nya, lebarnya itu A, maka panjangnya adalah A plus 4. Kok bisa A plus 4? Nah, ini panjangnya 4 cm lebih dari lebarnya, berarti plus 4. Nah, kalian ingat tentunya bahwa keliling itu adalah rumusnya 2 kali P tambah L. Nah, kita substitusikan ya, kita menggantikan ini. Nanti P-nya diganti A plus 4. Nah, kalau kita tulis berarti 2, P-nya kita ganti A plus 4, L-nya A sama dengan K. Nah, ini ada A, berarti 2A plus 4. Gitu ya, sama dengan 72. Kita kalikan pelan-pelan, 4A, ini 8, sama dengan 72. 4A sama dengan 72 dikurangi 8. 4A sama dengan 64. A sama dengan 64 dibagi 4. A sama dengan 16. A-nya sudah ketemu. Maka untuk mencari P tinggal ambil persamaan tadi yang ini, yang P sama dengan A plus 4. Nah, kita ambil saja P A plus 4. A-nya kita ganti dengan 16 plus 4. P sama dengan 20. Panjangnya adalah 20. Pertanyaan adalah luasnya. L sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya sudah ada 20, lebarnya sudah ada 16, maka L sama dengan 320 cm persegi. Jadi luas persegi panjang adalah 320 cm persegi. Demikian tadi sedikit pembahasan tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.